Oke Bapak Ibu, latar belakang saya, kalau tadi ada mantan segala mantan, kalau saya mantan segala dunia hitam. Itu saya Bapak Ibu ya. Saya bersyukur sama Tuhan, saya ketemu bisnis ini, dan nanti saya akan cerita bisnis Tiansi inilah dengan sekolah bisnisnya yang sudah merubah hidup saya, termasuk merubah mental saya tentunya ya. Saya berubah betul karena saya merasakan. Begitu pula yang dikatakan oleh istri dan anak-anak saya dan oleh teman-teman saya. Saya jauh berubah dari bisnis ini. Saya juga pernah narkoba, nah itu berubah dari bisnis ini. Saya juga pernah jadi pengusaha, tapi pengusaha warung tenda. Ya, hidup saya macam-macam Bapak Ibu. Jadi dari dunia hitam, mertua kasihan sama saya, akhirnya jadi pengusaha. Pernah jadi DJ itu 10 tahun ya. Maksud dari cerita saya ini, hari ini kita ketemu satu bisnis ya. Ayo kita banding membanding gitu loh. Ada teman-teman pengusaha di sini? Ada ya? Jadi pengusaha gampang nggak Bapak Ibu? Susah ya. Harus mempersiapkan segalanya. Saya waktu itu ya, ingat saya kalau jadi pengusaha itu pengusaha kecil loh Bapak Ibu. Pengusaha kecil 30 juta modal dari mertua saya. Saya buka warung tenda, saya cari tukang masak. Kalau warungnya sepi, saya stres. Saya ke pasar sendiri, saya irit-irit. Kalau sepi saya promosi Bapak Ibu. Betul-betul mencurahkan segala jiwa saya agar usaha saya jalan. Karena apa? Karena diwanti-wanti oleh mertua. Awas ya, kamu macam-macam katanya. Kamu sudah nikahi anak saya, nanti mau dikasih makan apa? Nah itu Bapak Ibu, itu tanggung jawab. Saya pernah jual mobil bekas, pernah jual spare part, pernah. Harus bangun pagi, terus ke toko spare part Jakarta, terus pasarkan di Bali, pernah Bapak Ibu. Dan itu semua tidak gampang. Mari kita bandingkan dengan bisnis kita hari ini Bapak Ibu. Kenapa saya berhasil? Kan banyak teman bilang, kok kamu berhasil? Saya bilang karena bisnisnya mudah. Tidak sesulit waktu saya usaha tadi warung tenda. Padahal usaha kecil-kecil loh Bapak Ibu. Tak begadangi. Namanya tak begadangi. Kenapa? Kalau umpamanya saya ke pasar itu telat bangun siang, itu harga sayuran sama daging itu pasti beda 5.000, beda 2.000 gitu loh. Betul ibu-ibu rumah tangga? Nah saya juga pernah jadi bapak rumah tangga gitu lah. Ya kan, beli ke pasar gitu. Jadi tidak gampang. Nah sekarang teman-teman, kok gampangnya begitu ketemu bisnis Tiansi, jalan 2 bulan, 3 bulan, berhenti. Banyak nggak gitu? Nggak bersyukur gitu. Coba ayo kita sekarang. Saya berharap Anda yang hari ini hadir, Anda tidak gampang berhenti gitu loh. Ya, setelah keluar dari ini, berikutnya Anda hadir lagi sehingga Anda bisa capai kesuksesan Anda, capai impian Anda, dan semua reward-reward yang disediakan oleh Tiansi ini Anda bisa raih, Anda bisa dapatkan untuk berbahagia sejahtera bersama keluarga Anda, betul nggak? Saya mau seperti itu karena banyak sekali teman-teman saya. Ya saya selalu ngomong, kalau bisnismu tidak berjalan dengan sesuai harapanmu, apa yang harus dilakukan? Jangan mundur mudah berhenti. Kalau kamu buka bisnis, karena mungkin modal yang dipertaruhkan, kamu nggak akan gampang berhenti, betul nggak? Nah sekarang ayo kita bandingkan dengan bisnis kita hari ini, bisnis Tiansi. Pertama, modal tidak besar. Latar belakang apapun, lihat orang kacau mantan dari segala dunia hitam pun bisa berhasil dari bisnis ini. Ya kita harus mulai membandingkan dan bersyukur. Ya teman-teman pengusaha pasti ngerti lah apa yang saya katakan. Karena ya tidak gampang jadi pengusaha itu. Modal yang dipertaruhkan, bahkan ada yang pinjam uang di bank lagi, betul nggak? Kalau itu nggak jalan artinya apa? Anda berutang. Bahkan banyak kejadian orang berutang sampai keturunannya pun membayar utangnya. Ya susah Bapak Ibu. Tapi hari ini mari pertama kali kita harus syukuri bisnis yang kita sudah pegang ini. Bisnis Tiansi ini itu yang pertama kali. Dan Anda sudah melihat hari ini aja sudah 2 God lain ada di sini. Ada Pak Charles juga terima mobil, sudah terima reward. Ada teman-teman yang Anda sudah terima skupinya. Jadi Anda harusnya sudah percaya, dan kalau mulai lemah, mulai mau mundur, Anda harus berpikir gitu loh. Anda sebagai pengusaha kecil aja seperti saya nggak akan mundur-mundur sebelum modal saya habis, kan gitu ya. Kalau modalnya nggak habis, maju terus, ya nggak? Kenapa mereka tutup? Kenapa mereka berhenti? Kenapa tokonya tutup akhirnya? Kenapa? Karena modalnya habis, ya betul nggak? Kalau dia nggak habis, dia akan terus. Ya udahlah, rugi nggak apa-apa. Kita pertahankan sampai akhirnya ini yang terakhir. Besok tutup dah tokonya, gitu ya. Sekarang buka 6 bulan tutup. Makanya perlu persiapan yang matang. Berapa tahun kita harus sepi? Berapa tahun harus kembali modal? Ya, apa yang kita jual? Apa
Apa bisa bersaing di pasaran? Wah, kita perlu survei dulu. Kayak saya, usaha kecil modal 30 juta, survei Bapak Ibu. Di jalan ini ada yang buka nggak warung tenda? Saya survei dulu. Ketika nggak ada, nah itu bisa berjalan. Ya cukup lumayan lah, 4 tahun kalau nggak salah ya. Karena tahun kelima, keenam, menjamurlah warung tenda. Habis itu tidak ada omset bagi saya. Tutuplah warung tenda saya. Dan kebetulan saat itu saya sudah bintang lah. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi paham ya, kita ngobrol ya, kita harus ingat-ingat. Wah, bersyukur bisnis Tiansi. Ini pebisnis juga, perusahaan yang besar. Kita berpartner, kita bermitra dengan perusahaan yang begitu luar biasa. Yang punya visi, yang mampu untuk memberikan kita gaya hidup ke depannya. Tapi kok banyak teman-teman kita mengatakan bahwa bisnis kita ini sulit. Bahkan banyak yang mati, betul nggak? Saya sih lihat garis besarnya ada dua. Dua penyebab bisnis ini kelihatan sulit. Kalau kami, Pak Erik dan saya, ya bisnis ini tidak sulit. Ya karena kami sudah God Lion, betul nggak? Kami sudah melewati, betul. Bagi Anda mungkin beberapa teman-teman apalagi yang di belakang. Sulit Pak, betul Pak. Kita lihat. Yang pertama, tidak tahu caranya. Ya kalau Anda melakukan sesuatu tidak tahu caranya, sulit nggak? Terus yang kedua, tidak menikah dengan bisnis ini. Bukan menikah maksud dalam arti sebenarnya, tapi dia tidak tahu karakter bisnis yang dia jalankan. Saya aja waktu jalankan bisnis warung tenda itu, saya nggak pinter masak Pak. Tapi saya pelajari karakternya nih. Bagaimana ini? Oh, waktu lebaran ya, pasti rame orang berkunjung ke Bali. Saya pelajari tuh bulan-bulan ramenya, yang orang bilang high season, bulan-bulan sepinya. Saya menikah. Saya kawin dengan bisnis saya. Saya betul-betul pelajari. Sungguh-sungguh Bapak Ibu. Karena tadi itu omongan mertua di telinga terus. Awas ya gitu kan. Modalnya kan gitu. Nah Anda pun juga begitu. Anda harus mengerti. Bisnis kita ini Tiansi ini karakternya sama nggak? Atau Anda samakan dengan pekerjaan Anda. Atau bisnis Anda. Konvensional di luaran. Ya hukum-hukum apa aja yang berlaku di bisnis Tiansi ini. Kita harus tahu. Biar Anda punya satu pengetahuan, oh ternyata. Kenapa? Karena waktu pertama kali saya bergabung di bisnis Tiansi ini Bapak Ibu, dua hal inilah yang diberikan kepada upline saya. Langsung disuntikan sama saya, ini loh karakter bisnis ini. Ini loh hukum-hukum yang berlaku di bisnis ini. Ini loh caranya Wan. Gitu. Sehingga, ya sulit sih sulit. Tapi karena saya mengerti karakter bisnis ini, sehingga saya kawin, saya bersahabat dengan bisnis ini. Jadinya enak. Ya hati tidak terluka, jalan terus saja. Sebagian Anda mungkin ada, aduh Pak sakit hati saya. Kayak diputus cinta gitu ya. Kok downline saya berhenti Pak, sakit hati saya. Saya presentasi 5 orang Pak. 5-5-nya mati Pak. Nah, ada yang begitu? Ada ya? Ya ada sama lah sama saya. Pak Erik juga sama, Pak Cara juga sama. Tanya Pak Adi, sama nggak? Sama. Tapi banyak dari teman-teman kita, grup kita. Ya para distributor. Nggak paham ini. Yuk kita bahas, boleh nggak? Berarti kita bahas yang nomor 1. Karakter dulu deh. Karakter dan hukum di bisnis Tiansi ini. Apa? Yang pertama kita seret. Nah, sudah tahu Pak Iwan. Tapi kenyataannya banyak yang tidak tahu. Bahwa bisnis ini tidak ada bosnya. Andalah bosnya. Andalah yang pemilik usaha ini Bapak Ibu. Tapi banyak orang saking lamanya bekerja sama orang. Jadi masuk di bisnis Tiansi pun juga ya kayak bekerja sama upline-nya gitu loh. Ya kan? Begitu ada upline-nya, kita kemana sekarang? Upline-nya keluar kota, bangun di kaki yang sebelah. Wah santai. Upline-nya datang, semangat lagi. Itu di Bali Pak, di sini nggak ada. Di grup saya itu Pak. Ya, di grup saya itu. Sini nggak ada pasti ya Pak, ada ya? Nggak ada ya? Karena ya tadi itu. Saking lamanya bekerja, waduh, nanti begini ya, home meeting. Oh siapa? Wah, udah siap bos, siapa aja. Begitu upline-nya tidak ada, aduh, kayaknya mendung nih sekarang. Aduh, kayak panas ya. Nanti aja lah, tunda-tunda terus. Padahal kalau kita tahu karakter bisnis ini, kita tahu hukum-hukum dari bisnis ini, ya bisnis ini adalah kita sendiri bosnya gitu loh.
Kalau kita bosnya, seperti saya tadi bilang, saya punya warung tenda, bos warung tenda. Saya mau bawa kemana bisnis saya ini harus dari saya. Bukan mengandalkan siapa-siapa, mengandalkan Anda. Makanya Anda perlu satu tujuan, perlu satu goal, impian. Mau bawa kemana bisnis ini? Karena saya bosnya. Ya karena apa? Orang yang sudah terbukti, ya kecuali kalau Anda nomor satu gitu. Join di bisnisnya pertama, ya perlu suatu keyakinan yang belum kelihatan. Tapi hari ini Pak Erik udah kapan pula dapat vilanya? Saya masih 2009 masih ingat villa. Tapi Pak Erik bukti sudah banyak. Upline Anda sudah membuktikan. Artinya apa? Sudah jelas. Punya nggak Anda tujuan atau impian? Masuk nggak mindset dari upline Anda, leader-leader Anda ke diri Anda? Itu yang paling penting. Jadi kalau Anda punya impian, orang bilang goal. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Bahkan hari ini One Vision, 1 bulan Anda punya omset 1000 PV. Wajib kalau Anda mau jadi core producer. Budaya kita rubah. Begitu tutup buku, awal bulan, Anda langsung personal sale 1000. Untuk apa? Jadi core producer. Goal jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sebenarnya di dunia ini Bapak Ibu, saya ini kan kalau dibilang pemalas ya saya pemalas. Tergantung dulu kan gitu, disuruh apa dulu, betul nggak? Saya ini paling, dulu tuh aduh malas, ogah. Tapi begitu diiming-imingan, ayolah, nanti saya kasih dah, uangnya besar kok. Oh uangnya besar, nah, kan gitu, betul nggak? Nah kalau Anda disuruh jalan ke Bandung kira-kira dari Semarang ke Bandung, seperti teman kita yang jalan memperjuangkan haknya dari Surabaya menuju Istana Presiden, jalan kaki, tapi tidak ada sesuatu yang Anda perjuangkan atau tidak ada rewardnya. Mau nggak Anda? Mau nggak? Berarti Anda malas dong. Sorry Pak, tergantung apa dulu yang saya harus cari. Kalau kamu jalan ke Bandung, kamu akan saya kasih uang 500 juta. Hah Pak? Begitu Pak? Berangkat hari ini Pak? Nah, bila perlu nggak berhenti-berhentilah. Jalan terus, betul nggak? Berarti tidak ada manusia yang malas. Anda tidak termotivasi. Jadi karakter bisnis ini, kenapa ada reward? Kenapa One Vision memberikan satu challenge kepada Anda? Karena kita tahu karakter bisnis ini. Anda tahu nggak maksud dari semua itu? Ibaratkan kalau lari maraton. Lari maraton 42 km Bapak Ibu. Di 42 km itu ada hadiahnya. Aduh, ogah kadang-kadang nggak kelihatan. Capek minum es dulu, beli es dulu, kadang-kadang nggak kembali ke tracknya, kejauhan. Diberikan challenge, setiap 100 meter itu dikasih hadiah. Kelihatan nggak? Kelihatan. Artinya apa? Ya tadi itu, Anda perlu punya goal, punya impian jangka pendek yang kelihatan. Oke, kita kejar, dapat. Karena prinsip tadi karakternya adalah tidak ada manusia malas dunia. Kalau kita mengerti ini, kita sendirilah yang membuat goal itu di dalam hati Anda. Faktor luar, upline Anda, One Vision membantu, Tiansi membantu. Tapi yang paling kuat adalah harus dari diri Anda. Karena Anda adalah bos Anda. Mentor Anda punya, tetapi yang menentukan bisnis ini adalah kembali kepada diri Anda. Nah yang pertama adalah Anda adalah bos dari bisnis ini. Waktu saya nggak tahu, saya tanya upline saya, Pak, saya undang 20 orang Pak datang untuk home meeting. Tapi yang datang cuma 2 orang. Gimana sih bisnis ini Pak? 20 loh teman-teman saya udah sanggup dengan datang. Tapi 2 orang yang datang. Upline saya bilang begini. Waduh kamu 20 masih syukur datang 2. Saya undang 30. Nggak ada yang datang katanya. Wah. Menghibur banget itu. Nah itu pelajaran yang pertama saya ingat. Dia katakan bisnis ini memang mempunyai hukum seperti itu. Yang namanya hukum, Anda percaya atau tidak percaya pasti terjadi dalam hidup Anda. Nggak percaya hukum gravitasi bumi misalnya. Anda naik ke atas, Pak saya nggak percaya hukum gravitasi. Ya udah, saya naik ke atas, ya lantai 2, saya loncat. Patah nggak kakinya? Patah, ya nggak. Percaya atau nggak percaya itu berlaku. Makanya hari ini Anda nggak percaya hukum-hukum ini terjadi dalam bisnis Anda, ini berlaku dalam bisnis Anda. Lebih baik daripada nggak percaya, ya udah kita bersahabat, kita ikuti. Memang hukumnya seperti ini. Kodratnya seperti ini. Bisnis kita. 80-20.
Semua 100% yang Anda hubungi, yang kontak, halo friend, ya. Dari 100 orang, 20 orang yang menemui Anda. Padahal ya beberapa orang bilang, oke, kau datang. Dari 20 orang yang Anda presentasi, ya 20% akan bergabung dengan Anda. Yang bergabung dengan Anda, 20% itu adalah orang inti Anda. Simpelnya begitu, Pak. So what gitu loh. Kenapa Anda pikirkan yang 80% itu? Begitu orang memang hukumnya begitu, betul nggak? Tapi masih aja pertanyaan, Pak. Kenapa? Gimana? Aduh Pak, saya ogah Pak. Kenapa Pak? Aduh, grup saya Pak, saya presentasi join tapi nggak jalan Pak. Grup saya Pak, saya home meeting datangnya cuma 2 Pak. Loh masih diomongin, Anda tahu nggak? Artinya apa? Kalau kita mau bisnis kita berjalan, kita harus terus bergerak. Mungkin Anda undang 10, tidak datang hari ini 2. Oke, tapi minggu depannya Anda undang 20, bisa datang berapa? 4-6 orang bisa. Karena hukum ini tetap mengikuti Anda berjalan. Nah ini hal yang simpel, ini hal basic, hal yang dasar. Tapi banyak teman-teman kita tidak mengerti. Banyak grup-grup kita, downline kita nggak mengerti. Dengan gampangnya, hanya gara-gara ini aja mereka pergi dari bisnis ini. Bisnis ini susah. Satu Semarang tidak ada yang mau bergabung. Padahal baru presentasi 10 orang, tahu nggak? Satu Semarang, bahkan dibilang satu Jawa Tengah. Lebih gede lagi Jawa Tengah sama Jawa Timur. Woi. Dari 10 orang, kayaknya nih orang Semarang ini tidak ada yang bergabung dari bisnis ini gitu kan. Ya enggak? Padahal hukum 80-20. Ini harus Anda mengerti Bapak Ibu. Dan ini melekat terus. Anda perlu kasih tahu grup Anda. Bila perlu hibur kayak upline saya itu loh jurusnya. Sama downline juga begitu. Begitu tanya, saya bilang, ingat hukum 80-20. Ya, kamu undang 10 masih syukur. Saya undang 20 nggak ada yang datang. Oh gitu ya, boy, upline ku aja. Jangan bilang gini, dasar bodoh kamu kan gitu. Saya 10 datang closing kok. Woi, downline bilang, wah upline ini hebat banget. Aku ya memang bener lah ya. Aku memang orang tersial di dunia akhirnya. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi ya kasihlah. Ini loh normal. Kalau Anda undang 10 dan 10 sebelum mengatakan aku mau join, nah Anda harus bertanya, ada apakah ini gerangan? Ada yang salah? Ya jelas pasti salah. Ya upline leader saya juga, ya leader-leader kita juga nggak seperti itu amat gitu. 10 datang 10 dan join mengatakan tidak Bapak Ibu. Selalu ini ada. Makanya kita sebut hukum. Inilah karakter bisnis kita. Oke? Selanjutnya. Nah, ini yang kadang-kadang dilupakan. Ya, saya apalagi, waduh orang yang tipenya keras kayak saya. Saya pernah kerja di bengkel, lupa tadi ya, kerja di bengkel sama kakak saya. Kalau udah mekaniknya salah, teman saya, dasar kamu tak palu kamu ya, gitu kan. Nah di bisnis ini downline-nya bilang, wah gitu aja nggak bisa tendang kamu ya. Wah, Bapak Ibu ini bisnis manusia. Saya juga upline saya merubah saya Bapak Ibu. Dikatakan, Iwan kamu ya berhubungan dengan manusia, ya harus kamu manusiakan orangnya. Ya jelas, masa manusiakan orangnya, bahasa apa itu? Ya dimanusiakan maksudnya. Artinya apa kalau salah? Ya udah wis coba lagi. Saya pun juga mengalami harus berulang-ulang, di follow up. Saya 17 kali loh. Ya kamu baru 3 kali menolak. Nggak apa-apa terus. Bukan gitu aja nggak bisa, dasar tendang kamu ya. Apalagi kalau downline-nya itu adik. Downline-nya itu karyawannya. Dia bosnya. Wah dengan gampang Bapak Ibu. Ingat, tetap ingat. Di perusahaan Anda. Ya dia karyawan Anda, atau dia murid Anda, atau dia mahasiswa Anda, atau dia adik Anda di tempat kerja atau tempat sekolah. Tapi kalau di bisnis dia sih ya partner Anda, betul nggak? Manusiakan. Ya kalau Anda bisnis furniture, kalau Anda lempar-lempar, banting-banting juga nggak apa-apa, betul nggak? Paling ya rusak, tinggal dipaku. Tapi kalau umpamanya manusia, ya hatinya kalau sudah tersakiti perlu waktu untuk mengembalikan. Makanya di bisnis kita, ya ada sekolahnya. Saya berubah jelas karena ada yang saya pelajari dari bisnis ini. Baca buku, dengar netpi, sehingga saya berubah dari sana Bapak Ibu. Dari orang keras, akhirnya saya sadar, oh saya berhubungan dengan manusia. Apa yang dia senangi, ya saya harus mendengarkan ceritanya dia. Ya saya harus empati, saya harus jadi mentor yang baik. Ya bukan jadi atasan, bukan jadi diktator, bukan. Ya kalau nggak setuju langsung sikat. Ada caranya. Misalnya Anda nggak setuju, ya ada caranya. Ambil jalan memutar. Ingat bisnis manusia. Nah, saya Bapak Ibu punya grup di Bali. Waktu saya belum berkembang,
ya belum bertumbuh, maksudnya belum baca buku, belum dengar CD Netpi. Grup saya tuh, wah, namanya pekerja keras, Iwan Dharma Putra, naik, pop, 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 pop. Tapi dengan sangat cepat turunnya. Pop, 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 pop. Kenapa? Dia nyari saya, ukuran bisnisnya cari saya. Karena katup, ya hukum katup Bapak Ibu. Katupnya nggak naik, yang dipimpin juga nggak naik. Terjadi masalah, ributlah ini, tersinggunglah begini, crosslining terjadi. Karena apa? Saya tidak mau berubah. Saya tidak sadar bisnis ini bisnis manusia. Yang harus manusianya dikembangkan. Harusnya kita bertumbuh, berkembang. Kalau Anda baca buku, dengar kasih Anda berubah. Oke, Pak, saya punya grup misalnya ya di Bali. Waktu saya belum sadar, wah naik, omset naik. Dalam sekejap, 1 bulan, 2 bulan, turun, naik. Waduh, kayak orang ICU itu jantungnya. Wah, sampai bingung. Akhirnya saya mau berubah Bapak Ibu. Rambut saya rapiin. Pakaian hari-hari saya ganti. Dulu pakai jeans, robek-robek. Sekarang masih senang dikit-dikit, tapi kalau pas berangkat ya, kemarin Pak Ade jemput saya masih pakai jeans, tapi di sini rapi. Tapi kalau ketemu prospek, waduh, saya berubah Bapak Ibu. Sehingga dengan berubah itu juga grup saya berubah. Wah, walaupun pelan, memang susah ngajarin, namanya manusia ya nggak? Tidak cukup sekali. Jangan Anda bilang begini, dasar dodol ini udah 3 kali dikasih tahu, nggak ngerti-ngerti. Begitulah manusia Bapak Ibu. Anda terus harus dikasih tahu. Makanya bisnis kita pengulangan. Bukan berarti sesuatu yang kita tahu akan melekat terus, enggak. Kita harus ulang-ulang. Ingat Bapak Ibu, kalau upline Anda, leader Anda berbicara, Anda lagi duduk begini, kan Anda mau berkembang nih. Upline Anda ngomong hal yang sama. Di dalam hati Anda sudah, aku udah tahu, aku udah tahu. Itu Anda tidak akan berkembang. Anda tidak akan bertumbuh Bapak Ibu. Tahu aku, udah. Kadang-kadang upline yang ngomongnya sama. Tapi ingat, ada beberapa, mungkin kadarnya tidak banyak. Hanya 10%, 20%, hal yang baru. Makanya jadi orang terbuka pikirannya. Harus terus, muda terus, jangan mateng. Aku udah tahu. Apalagi peringkat-peringkat dah kayak saya ini, God Lion. Di bawahnya pun BL, bintang 8, bintang 7. Ya udah, berhenti belajar. Tapi Anda nggak sadar. Saya kasih tahu sekarang. Dalam hati makanya, dengerin aja. Apa salahnya diulang gitu loh. Saya seneng kalau mamanya leader saya ngomong diulang tuh saya seneng. Wow, ya diingetin lagi. Buka catatnya lagi. Gitu. Bisnis manusia. Kalau Anda bertumbuh, berkembang, bisnis Anda akan besar. Kalau Anda sudah mengatakan bahwa saya sudah tahu itu, waduh, Anda tidak akan bertumbuh. Lihat saja, grup Anda pasti sama nanti begitu. Nah, itulah hukumnya. Itulah karakter bisnis ini. Karena kita berhubungan dengan manusia. Hari ini saya juga kita berjumpa, ya ngobrol sama downline, ngobrol sama crossline. Anda harus bertumbuh. Karena obrolan Anda akan berkualitas. Anda jadi mentor akan katupnya naik. Sehingga grup Anda semua naik. Enak deh. Konflik-konflik bisa diselesaikan dengan mudah sekali. Sehingga bisnis Anda akan berkembang dengan pesat. Nah ini. Tidak mungkin gagal. Betul. Ini yang membuat saya fight di bisnis ini. Selama Anda jalan dan bergerak, Anda tetap konsultasi, Anda pegang mentor Anda, jangan pernah berhenti, Anda akan berhasil. Itu sudah hukum dari bisnis ini. Selama Tiansi udah pasti kuat. Udah pasti besar. Akan jalan terus. Anda akan tidak pernah gagal. Waktunya Pak, tergantung. Kalau Anda ikuti kurikulum, Anda dengarkan semua, rata-rata 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, Anda sudah merasakan hasil yang begitu besar. Bisnis ini tidak akan gagal. Kalau di konvensional, bagaimana Pak? Nah, kita kembali lagi. Selama modalnya masih ada, dia akan jalan. Rugi, nggak apa-apa. Akhirnya, udahlah nyerah, habis modalnya. Ya udah rugi. Atau disuntik modal. Tapi di bisnis kita, lo keluar modal apa gitu loh Bapak Ibu. Modalnya udah bicara begini saja. Selama Anda punya semangat, makanya modal semangat. Anda jalankan bisnis ini dengan semangat, dengan antusias terus. Konsultasi, belajar, jalankan bisnis ini. Action lagi. Anda pasti berhasil Bapak Ibu. Karena ya hukumnya memang tidak akan pernah gagal bisnis ini. Satu kata ini saja, ya waktu disampaikan kepada saya, bahwa ya, upline saya mengatakan bisnis ini selama kamu jalan kamu tidak akan gagal. Itu cukup bagi saya Bapak Ibu. Cukup. Jadi apa yang harus dilakukan? Makanya Anda harus dekat dengan upline, dengan mentor,
dengan komunitas. Komunitasnya apa sih? One Vision punya komunitas. Ya, ada OP setiap minggu. Upline punya komunitas. Ya, kumpul-kumpul, ngobrol, konsultasi. Jangan jauh dari itu. Kalau Anda mulai melemah, Bapak Ibu, mulai lemah. Ya, kenapa? Loh, saya juga manusia. Walaupun Pak Iwan ini semangat terus, kalau saya melemah, tapi saya tahu, karena saya tahu karakter bisnis ini. Semangat hilang, berbahaya. Akhirnya apa? Saya mendekat lagi ke komunitas. Saya hadir, justru lebih rajin lagi. Cari semangatnya, cari momentumnya. Saya dengarkan CD-CD lagi. Saya tonton film-film yang Prairie Reward apa segala macam. Wah, menggebu. Saya datang ke Vision Seminar. Akhirnya semangat lagi, selamat lagi saya. Action lagi. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kalau Anda bilang, ya yang penting omset di rumah juga omset. Anda tidak berkomunitas. Tidak pernah ada di pertemuan. Wah, tinggal tunggu waktu Bapak Ibu. Setiap ketemu sama upline salaman, tenang pokoknya yang penting kan omset. Lihat aja nanti TMIS saya pasti ada omset. Iya, awal-awal. Habis itu nggak tahu kemana dia. Makanya dari sekarang jaga. Kalau sudah tahu, Anda pengen berhasil nggak di bisnis ini? Saya tanya. Pengen ya? Ya udah jangan jauh-jauh dari komunitas. Jangan jauh-jauh dari pertemuan. Setuju ya? Anda harus mendekat. Itu yang namanya kalau kita antusias hilang, udah kempes. Kita harus dipompa lagi. Pompanya gimana? Kita yang harus aktif mencari. Mencari Bapak Ibu, cari. Seminar cari. Apa yang membuat kita semangat? Gesekan dari crossline yang positif, wah gila, udah dapat Scoopy dia. Waduh, padahal baru join. Saya setahun lebih awal, belum dapat. Wah, semangat lagi. Jadi satu kata, bisnis ini tidak akan pernah gagal. Jadi Anda perlu bergerak. Yang penting bergerak dulu, jalankan. Nah ini Bapak Ibu, bisnis yang punya daya ungkit, daya ukur. Banyak yang nggak sadar. Pak, saya sudah setahun nih Pak. Baru 2 orang yang aktif nih Pak. Gimana ini Pak? Bagaimana saya bisa 3 tahun saya bisa jadi bintang 8 Pak? Lupa dia. Bisnis ini punya daya ungkit. Setahun mungkin 3. Ketika dia dapat momentum bulan depannya Pak, 3 ini bisa jadi 500 kok. Makanya ini harus kita betul-betul kita amini. Bahwa bisnis yang punya daya ungkit yang deret ukur. Dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 jadi 16, 16 menjadi 32 dan seterusnya. Bukan yang 1, 2, 3 punya daya ungkit. Bahkan daya ungkit ini ya kalau umpama usaha ya perusahaan Anda daya ungkitnya karyawan. Anda punya duit, pinjam duit di bank. Anda rekrut sebanyak karyawan, itu daya ungkit Anda dalam bisnis. Ya, sehingga waktu yang 2 jam ini efektif. Sekian banyak karyawan Anda bekerja untuk Anda. Sehingga ada pemasukan. Tapi di bisnis kita daya ungkitnya adalah apa tadi? Distributor. Dari 2 menjadi 4. Tapi Anda harus ngerti bahwa ini perlu proses Bapak Ibu. Nggak mutlak. Saya Bapak Ibu, saya cerita sama Anda. Saya bintang 5 setahun lebih. Tapi bintang 8 tetap aja 2 tahun. Kenapa? Karena ada ini. Saya nggak ketemu momentum saya. Bahkan downline saya sudah bintang 6. Saya bintang 5. Downline saya mau 7, saya masih 5. Tapi ketika saya dapat momentum, bang. Hanya dalam waktu 3 bulan aja saya bisa mengimbangi itu semua. Itulah. Ya. Jangan putus asa Bapak Ibu, jadikan batu asahan saja. Kalau ada crossline, ada teman yang berkembang dengan pesat, jadikan batu asahan. Jangan membuat iri hati di hati Anda. Perlu doakan crossline Anda. Ketika kita doakan, waduh, positif kan? Wah, semoga dia cepatlah dapat reward. Tahu-tahu besok kita dapat momentum, gitu loh. Ya saya sudah buktikan itu banyak di grup. Ya, doakan, karena di Hawaii Bapak Ibu, di Hawaii kebetulan kita got lain jalan-jalan ke Hawaii dulu. Di Hawaii itu orang-orang itu positif. Kalau dia naik motor gitu, lihat rumahnya bagus gitu, bukannya wah gila rumahnya, paling itu dari udah negatif kan? Paling itu negatif. Dia datang, wah rumahnya siapa tuh? Waduh, mudah-mudahan dia akan terus berhasil. Oh, sampai lewat. Semua masyarakat Hawaii seperti itu. Jadi apa? Positif saling mendoakan. Ya enggak? Grup orang besar, wah doakan dia. Akhirnya grup kita satu saat besar juga. Oke? Nah, out in. Nah, ini istilah saya Bapak Ibu. Karena saya yang merasakan. Bapak Ibu, di bisnis kita juga. Suatu saat pasti ada aja yang keluar. Baik teman dekat Anda, teman tidur bangun Anda yang tadinya jadi leader Anda, bintang 5 Anda bintang 7. Tiba-tiba dia memutuskan untuk berhenti. Anda langsung frustasi dan galau, kan? Ya putus cinta. Karena ini juga ya karakter bisnis kita. Makanya kita perlu tadi itu kan, hubungannya kemana? Bisnis manusia tadi. Bagaimana membuat downline Anda nyaman di komunitas Anda.
Tapi kalau untuk masalah keluarnya, ya ada saja Bapak Ibu. Tapi ada yang baru selalu. Out, ada yang in. Nah makanya kenapa kalau di satu grup, di grup kita, yang keluar pasti ada, ini udah hukumnya. Tapi Anda tidak ngerekrut orang, tidak presentasi apa, iya. Lama-lama juga tidak akan berkembang. Karena hukumnya juga harus ada yang in. Kita sendiri terpresentasi, downline kita juga. Jadi out mungkin, ya tadi itu, ayakan. Yang out, yang bermasalah, dikeluarkan. Yang masuk, yang bagus-bagus nanti. Sehingga bisnis Anda bisa berkembang. Ya hubungannya adalah tadi. Anda harus katupnya dinaik. Sehingga meminimalkan yang out tadi. Yang out pasti ada. Tetapi meminimalkan. Karena Anda sudah mengerti karakter manusia. Nah Bapak Ibu. Banyak orang yang bilang bisnisnya mudah. Betul. Perlu kerja keras. Makanya banyak yang menawarkan. Lu di Tiansi ya. Tiansi itu kerja keras. Sini aja ikut. Lu diam-diam dapat duit. Waduh. Itu akhirnya menjebak Anda Bapak Ibu. Saya katakan. Karakter bisnis ini Anda perlu kerja keras. Cuman kerja kerasnya tidak sampai akhir hayat Anda. Kita kerja, menikmati kerja secara dramatis, bukan pensiun juga. Ya saya masih mengunjungi teman ini Pak Erik dari Bandung, datang mengunjungi downline grup-grupnya di Solo, di Semarang. Kerja secara sambil jalan-jalan Bapak Ibu. Tapi awal Anda harus kerja keras. Kerja keras. Mungkin saja ya downline saya bilang, "Pak, saya kerja keras betul, Pak. Bahkan melebihi waktu saya kerja di kantor. Tapi waduh luar biasa Pak hasilnya. Cuma beberapa tahun saja. Dan saya menikmati hasilnya lebih 10 kali lipat dari kantor saya." Nah itu. Dia kerja keras mungkin melebihi kerjaannya di kantor. Tapi tidak selamanya Bapak Ibu. Perlu kerja keras. Saya leader-leader Anda tidak akan mengajarkan Anda santai saja. Pokoknya bisnis berdoa memang perlu. Tapi jangan berdoa terus. Anda nggak action. Ya nggak? Tanggung jawab harus kita ambil. Ya orang sukses di dunia harus pertama kerja keras. Baru nanti porsinya. Apa? Hasilnya diberkati oleh Tuhan. Itu yang benar. Ya, bukan hanya Anda di kamar saja berdoa. Tidak bisa. Karena memang hukum haram. Kalau mau sukses harus kerja keras. Jadi jangan nanti bilang sama downline Anda, sama grup Anda. Nggak perlu kerja keras lah. Pokoknya santai aja bisnis ini. Betul-betul santai bisnis Anda. Banyak yang ngomong gitu. Udahlah. Kadang-kadang kasihan sama temen. Nama apa? Temen akrab. Udah lama negatif. Tiba-tiba Anda sudah di posisi bintang terus mau join. Aduh aku mau ikut dah. Oke enak kok bisnis ini udah kamu nggak perlu kerja keras. Aduh celakalah. Ya nggak? Mumpung dia sudah bilang menyerahkan diri. Apa yang harus saya lakukan? Langsung bilang. Teng ini lakukan ini. Netpi langganan datang ke pertemuan. Bek. Karena dia menyerahkan diri. Saya mau berhasil seperti kamu. Habis itu Anda bilang. Udahlah. Oke berhasil kok. Tapi santai aja aku bantu penuh dah. Wah santai bener dia. Simple Bapak Ibu. Musuh utama yang tadi itu berkaitan dengan tidak ada goal. Musuh utama adalah penundaan. Bahkan di agama-agama kita diajarin. Pemalas itu itu udah dibenci lah. Nah penundaan ini gabungan dengan itu. Karena dia malas dia nunda gitu loh Bapak Ibu. Karena semua manusia senang menunda. Pertanyaannya menunda apa? Itu lagi pertanyaannya. Kalau menunda hal-hal yang berhubungan dengan kesuksesan Anda, keberhasilan Anda untuk masa depan, keluarga Anda, untuk kesuksesan, kesejahteraan kita. Nah itu salah. Anda tunda tadi itu hobi Anda yang nggak ada artinya, nggak terlalu berguna. Itu yang ditunda. Makanya kembali ke prioritas. Karena kalau hanya berniat saja, pernah dengar cerita burung itu? Ya ada 5 burung di genteng. 3 berniat untuk terbang. Tinggal berapa? Woi dulu saya jawab 2 gitu kan. Cuma berniat aja 3-nya terbang. Kita berniat, pasti saya berniat sih berhasil, sukses. Saya pasti sukses Pak. Niat aja. Ya enggak? Tapi actionnya enggak ada, hasilnya 0. Jadi jangan menunda Bapak Ibu. Karena karakter bisnis kita harus kita lakukan. No delay gitu bahasa upline bilang. No delay. Contoh, Anda udah janji home meeting. Tiba-tiba teman sekolah dulu dari kampung datang. Main ke rumah. Gara-gara teman ini Anda tunda. Harusnya Anda sudah dapat bintang 8, 10 di sana. Akhirnya tidak ketemu selama 5 tahun. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Akhirnya mereka tuh, jadi bintang 8-nya orang lain. Bisa terjadi Bapak Ibu. Bapak Iwan lebay. Enggak, bisa aja terjadi. Makanya apa yang harus terjadi? Ya teman datang, aku udah kadung janji loh. Karena ini kesuksesan. Dia toh nginep juga. Kamu oke lah. Cuci kaki, pergi tidur dulu, makan-makan di sini dulu ya. Aku mau kerja sebentar aja ntar balik. Enak Bapak Ibu. Jangan dibalik, oke? Bisnis duplikasi
Nah ini juga yang kita bicarakan yang negatifnya. Karena kalau Anda tahu karakter bisnis ini, bisnis bisa duplikasi. Anda yang dilihat oleh grup Anda. Jadi kalau aneh-aneh, grup Anda pasti aneh-aneh. Pedang bermata dua. Nah, kita lihat dari sisi negatifnya. Kalau sikap Anda nggak benar tadi kan, katup nggak naik apa, ya pasti terduplikasi ke grup Anda. Jangan salahkan deh Bapak Ibu, Anda lapor ke upline Anda, Pak, ini kok gini? Kok dia dikasih tahu ngeyel? Kok dia komplain? Coba berkaca dulu. Saya begitu nggak sama upline gitu. Jangan-jangan saya yang dicontoh. Itu aja kok, simple. Kalau Anda mau downline Anda seperti apa, Anda harus lakukan dulu seperti apa kepada upline. Simple. Ya, ini hal yang paling gampang. Ya, hukum mas bahkan dibilang. Anda mau seperti apa orang lain lakukan kepada Anda, lakukan dahulu, kan gitu ya hukum mas itu ya. Jadi cermin ajaib, Anda bercermin dulu. Introspeksi aja. Kadang-kadang simple Bapak Ibu, teman-teman saya ini adalah orang yang susah berubah dulu. Tapi ketika saya ngerti-ngerti ini, saya paling gampang. Ya sesuatu yang saya keras begitu saya pikirkan, akhirnya saya bisa berubah. Kenapa? Saya pikirkan banyak orang. Saya pikirkan grup saya. Kenapa saya ngotot? Saya harus berubah. Ya Bapak Ibu, jadi cermin ajaib. Anda bercermin dulu. Bagaimana saya? Jangan-jangan ini diduplikasi dari saya. Jadi kalau Anda mau diintrospeksi, ya makanya saya sering tanya, kalau sama downline enggak ya, sama istri biasanya. Saya bilang gini, kalau 1 sampai 10, berapa nilai saya sebagai suami? Nah itu saya. Saya mau dikoreksi kan sambil bercanda gitu ya enggak? Kadang-kadang kita dikoreksikan tersinggung, betul nggak Bapak Ibu? Downline koreksi upline-nya tersinggung. Bila perlu Anda yang bertanya, kalau saya sama istri saya tanya. Dia bilang, iya 8 loh sayang, gitu kan. Saya nggak puas 8. Kalau mau 10 gimana? Oh kamu harus gini-gini. Ah itu koreksi. Kamu kadang-kadang pergi nggak cium saya. Misalnya kan gitu ya. Nggak cium pipi kiri, pipi kanan gitu. Main selonong aja. Kalau kamu cium pipi kiri, pasti kamu dapat 10 dah. Wah kan besok lakukan ya. Kalau Anda sama downline juga begitu. Saya sebagai upline sama kamu. Berapa nilai saya? Upline 5. Wah gitu kan dia. 5 jauh banget kan gitu. Mau 10 apa yang harus lakukan? Woi langsung panjang kertasnya. Ya enggak? Up ini up, tepat waktu up, ini up. Nah, koreksi Bapak Ibu. Simple. Anda mau dikoreksi gitu loh. Jangan tunggu dikoreksi. Kalau tunggu dikoreksi menyakitkan. Tersinggung kadang-kadang. Kita sendiri yang minta. Hei, downline. Nilaiku sebagai upline, sebagai mentor berapa nih? Gitu kan. Kalau nggak mau banyak orang ya berdua. Keberhasilan 100% tanggung jawab Anda. Ini yang terakhir. Banyak yang mengkambing hitamkan. Makanya ada sio tambahan kambing hitam gitu kan. Itu sio paling yang terkenal loh, betul nggak? Kan ada sio anjing, monyet, ini kambing hitam ada. Paling gampang Bapak Ibu. Saya tipe orang seperti itu. Saya ingat sadar betul. Ketika bisnis saya tidak berkembang, saya datang ke stokis, saya marah-marah, saya gebrak meja. Padahal salahnya adalah salah saya. Saya dengan gampang mengkambing hitamkan stokis lah, produk lambat datang lah. Nah, sehingga itu diduplikasi. Nah, sambungin duplikasi. Downline saya datang ke sana, apa? Bukan gebrak meja, tendang meja dia. Duplikasi. Nah, saya gampang sekali. Begitu terjadi apa, saya langsung bilang, downline saya sih, dia udah berhenti jalan ke bisnis ini. Jadi saya salahkan semua orang. Kecuali tidak pernah menyalahkan diri saya. Akhirnya saya berubah, dan bisnis saya juga berubah. Berubah menjadi baik, Bapak Ibu. Karena 100% saya ambil tanggung jawabnya diri saya. Karena sukses atau berhasil atau tidaknya itu adalah tanggung jawab saya. Ya kita memang punya mentor, kita memang konsultasi. Tapi yang menjalankan pilihan-pilihan adalah tetap 100% ada di Anda. Sukses atau tidak. Makanya kalau saya bilang pikiran positif, betul. P tambah R sama dengan H. Apapun peristiwanya, yang penting reaksi Anda sama dengan hasil. Nah itu aja ingat. Kalau reaksi Anda sudah panik, udah grup Anda panik. Kalau reaksi Anda tenang, cool. Mari kita selesaikan. Hasilnya juga baik. Jadi itulah karakter. Kalau Anda pegang ini Bapak Ibu, saya kok percaya pasti bisnis Anda akan besar, bisnis Anda akan baik, adanya akan cepat berkembang. Nah inilah yang perlu kita deteksi, kita kenali dalam bisnis kita, sehingga kita bisa jaga grup kita. Nah selanjutnya, baru kita bahas yang kedua. Karena inilah yang sering upline Anda katakan. Bahkan di CD-CD NetP, Anda sudah belajar juga. Banyak orang yang tidak tahu caranya sebenarnya.
Bagaimana sih caranya menjalankan bisnis ini? Ya seolah-olah peringkat, ya dia tinggal belanja, terus temannya belanja, dia bintang 5 sudah kayaknya tahu segalanya. Bahkan upline-nya sama-sama bintang 5, dia katakan, ya sudah, saya sudah sama kok bintang 5, saya jalan sendiri. Dia sudah mengatakan dirinya tahu semuanya. Ibaratkan mesin gergaji. Ya, saya ingat nih cerita dulu. Saya ingat ceritanya Pak Erik waktu itu. Ada pertapa tua, betul nggak Pak? Bertapa, wah bertapa. Ya, dia bertapa puluhan tahun, udah lama bertapa sampai akhirnya dia selesai bertapa. Ya, saya cerita ulang nih ceritanya Pak Erik ini. Betul, waduh, saya ingat betul. Jenggotnya panjang, rambutnya panjang. Termasuk pohon di depannya dia masih kecil ini. Sudah gede sekali Pak. Dia kaget, waduh. Ya, dia merasa bertanggung jawab. Dia akhirnya ke kota beli alat. Dia katakan sama om yang jualan alat-alat pemotong itu, gergaji, dia katakan, ada nggak gergaji yang paling canggih yang bisa memotong dalam sekejap pohon? Oh ada, dikasih lah gergaji. Ini Pak yang paling mutakhir. Ya, pertapa itu ambil tanpa berkata-kata lagi, ambil langsung secepatnya untuk datang ke tempat pertapaannya, memotong pohonnya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai akhirnya 1 minggu dia datang. Si pertapa itu bajunya robek-robek, berdarah di mana-mana, sambil komplain sama om, ini apa? Katanya cepat, hanya dalam waktu berapa menit bahkan detik. Ini 1 minggu pohon nggak tumbang-tumbang, saya tumbang duluan katanya. Loh, bagaimana kakek tua caramu? Ya saya angkat ini, saya gosok-gosok begini, dia tidak rebah-rebah katanya. Waduh, akhirnya ditunjukilah caranya. Jel, hidupin. Kaget dia bunyi. Cek, 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 cek. Ini begitu dicontohin, seret, hanya dalam waktu berapa detik tumbang. Dia sudah megang alat hebat loh. Tapi karena tidak tahu caranya, tidak akan jadi hebat di tangannya. Wah, itu sangat menginspirasi Pak. Buat saya sama grup waktu itu. Ya saya ulang lagi ceritanya di sini. Bapak Ibu, coba di pedalaman, botol Coca-Cola, pernah nonton God Must Be Crazy? Itu botol aja sampai dibawa kemana-mana kan, aneh banget kan. Kasih mereka, wah, botol Coca-Cola yang udah dingin dari kulkas, kasih mereka mau minum, nggak tahu buka aja bagaimana. Kalau dipecahin, tumpah. Kalau nggak tahu caranya, bisa nggak dia minum Coca-Cola itu? Nggak bisa. Ketika kita kasih tahu, bukanya caranya begini, dia bisa minum. Tahu caranya penting Bapak Ibu. Ya, begitu pula televisi di rumah Anda rusak misalnya, padahal rusaknya sepele. Kabel speakernya nggak nyambung lagi, bawa ke servis, hanya dalam waktu 5 menit disorder, TV Anda nyala lagi. Karena dia tahu caranya, Anda nggak tahu. Sama bisnis ini. Ya, kalau Anda tahu caranya, bisnis ini gampang. Orang bilang sulit karena nggak tahu caranya. Beberapa caranya adalah 7 langkah. Mungkin Anda sudah bosan setiap hari lihat IOP. Tapi Anda paham nggak? Ini langkah caranya. Apakah Anda sudah lakukan? Kadang-kadang ada konsultasi ke upline Anda. Pak, kenapa bisnis Anda berkembang? Kalau upline yang ngerti, tinggal kamu cek dulu, kamu udah lakukan nggak ini? 7 langkah. Ya, kamu udah punya impian nggak? Punya goal nggak? Bagaimana caranya? Kamu kemarin join bintang 3, kamu ada produk, kamu sudah minum belum produknya? Enggak Pak, dijual semua Pak. Wah, misalnya. Disuruh buat daftar nama, gampang Pak di handphone, gampang ini sekarang. Teman-teman Facebook, gampang tinggal kontak-kontak. Menggampangkan. Padahal ini hal-hal yang dasar dan penting sekali Bapak Ibu. Kalau Anda konsultasi sama upline Anda bisa lihat daftar nama yang punya, misalnya ini manajer bank. Anda bisa dapatkan harusnya, tapi karena Anda konsultasi tidak punya daftar nama, gimana upline Anda bisa memilah? Ini dulu, yuk saya bantu. Nanti kamu caranya begini. Ngundang nggak Anda? Apa sekarang tinggal main selonong-selonong aja? Ya, kalau saya bilang, kalau Anda mau tawar produk kita hebat Bapak Ibu, ada teh, ada pasta gigi, ada iris, itu nggak dipelajarin, itu mah gampang gitu loh. Cuma jualan itu nggak belajar, udah pasti omset. Anak saya SMP nggak pernah saya ajarkan bagaimana jalankan bisnis TNC. Dia bisa punya omset dari iris, gara-gara dia berenang sama teman-temannya, terus tiba-tiba dia pakai iris itu, dia tanya temennya, besoknya nitip belikan dong. Makanya jualan itu udahlah, itu gampang sekali, nggak perlu diajarkan juga bisa semua gitu. Daftar nama Bapak Ibu, mengundang buat janji, sehingga upline Anda yang bantu bisa teredifikasi, sehingga bisa mudah untuk mengclosing. Halo Pak, apa kabar Pak?
Pak Anton ya? Iya Pak. Pak Anton ada waktu nggak? Sabtu kok. Buat janji. Nanti saya mau kenalkan Pak. Kebetulan profesinya sama Kak. Manajer bank Pak. Namanya Pak Ade. Saya kenalkan Pak. Nanti ngobrolnya enak. Saya ada peluang buat Bapak. Oh iya ya. Akhirnya kenalkan, edifikasi, closing, besok home meeting, jadi grup. Ini simple sekali Bapak Ibu. Presentasi. Apa Anda takut presentasi? Betul, saya bilang. Anda tinggal ngomongin odol, Anda tinggal ngomongin iris, simple 5 menit juga presentasi. Pernah nggak presentasi mengungkapkan, mengubah hidup mereka misalnya, sehingga mereka tahu, oh, yang ditawarkan saya butuh ini, saya butuh bisnis untuk perkembangan kehidupan saya ke depan. Nah ini sudah pernah dilakukan. Nah makanya kalau konsultasi, kamu lakukan ini. Kalau sudah lakukan ini, baru ya kayak cek dokter gitu loh. Kalau upline ngecek tuh, ini sudah nggak. Kalau belum ya udah lakukan ini dulu. Hal yang paling simpel. 7 langkah. Saya tidak bahas. Anda tinggal nanti dengarkan starter pack-nya dan nanti ke depan ada kurikulum yang akan menjelaskan, mengajarkan Anda semua ini. Dan ini sekilas saja. Yang sederhana ini, 7 langkah ini, ya jangan dianggap remeh. Setiap hari kita lihat, tapi belum tentu kita paham dan mengerti. Itu yang paling penting. 3 prinsip dasar. Ya, tadi caranya, bagaimana caranya? Ya itu kita kasih 7 langkahnya. Nah, bagaimana caranya menjalankan prinsip-prinsip yang Anda harus pahami? Nah, ini tidak banyak. Sampai akhirnya mau presentasi, upline-nya bisa ngenalin sendiri, Pak, saya nih salah satu peraih Scoopy, Pak. Downline-nya diam saja sebelah. Akhirnya apa? Prospeknya bilang, nih sombong amat baru Scoopy. Itu kan perlu diedifikasi oleh downline-nya. Masa upline-nya ngomong sendiri, saya sudah terima mobil, Pak, ini kunci mobilnya. Oh, mobil mewah sana. Oh, kesannya sombong sekali gitu. Makanya kan susah kalau kita presentasi sendiri. Apa yang diedifikasi? Bawa majalah, bawa buku, bawa foto dulu. Wah, makanya gunanya ada upline. Ya, upline Anda datang ke kota Anda, foto di mobilnya, bukannya kayak kampungan nggak pernah lihat mobil. Untuk Anda nanti betul-betul afirmasi pegang, habis itu Anda dapat punya foto, Anda pakai presentasi untuk edifikasi. Ini loh Pak, upline saya ini dulu mahasiswa, tapi hari ini bisa terima mobil seperti ini Pak. Kerja apa bisa dapat ini Pak? Nggak sombong Pak. Kalau gitu kan nggak kelihatan sombong. Tapi kalau upline-nya datang bilang mobil, ya kamu mau mobil nggak seperti saya? Wah kan lain ya. Prinsip ini penting Bapak Ibu. Caranya, Anda tidak tahu caranya, bisnis Anda akan terhambat. Konsultasi penting nggak? Penting. Nah, orang yang mengkonsultasi, mementori, dia harus juga konsultasi. Gitu loh. No cross lining. Anda dengerin. Ya, yang sudah ada Pak Purno pernah bicara ini. Anda harus dengerin, ulang terus. Dan duplikasikan ke grup Anda. Mungkin Anda tahu, tapi grup Anda tahu nggak? Downline Anda tahu nggak? Di Anda saking gampang ya, saking setiap hari Anda lihat ini. Anda nggak pernah ngomongin ke grup. Diplikasi, konsultasi, no cross lining. Hal yang mendasar. Kan leader-leader dulu saya ingat betul. Ya Pak Naga, ya pasti bicaranya begini. Edifikasi, konsultasi, no cross lining ini adalah senjata rahasia. Kalau Anda benar pakainya, Anda akan dijamin bisnis Anda besar. Tapi 3 prinsip dasar ini, kalau Anda tidak lakukan, bahkan salah melakukan, ini bisa menghancurkan bisnis Anda. Benar. Simpel sekali. Ya saya cuma mengingatkan. Lebih jauh Anda cari apa edifikasi, apa konsultasi, bagaimana ya sama upline Anda, rutinnya seperti apa, teknisnya seperti apa, Anda harus tanyakan, Anda harus cari upline Anda. No cross lining seperti apa. Nah ini yang perlu saya bahas sedikit. Karena kalau kita jalankan bisnis ini hanya seminggu sekali saja di OP, atau bahkan 2 bulan sekali di VS, Anda tidak akan berkembang, tidak kemana-mana. Ya Bapak Ibu, Anda perlu setiap hari. Contoh ginilah, ya saya bilang, kalau saya, ya kan agama saya kan Kristen. Kalau saya ke gereja cuma seminggu sekali, saya berdoa seminggu sekali. Habis itu, di luaran saya, gaya hidup saya urakan, tempeleng sana, tempeleng sini, kasar sana, kasar sini. Kira-kira Tuhan senang nggak sama saya? 2 jam, 3 jam itu saya jadi, oh tenang. Keluar, baru parkir, salah, dasar, dodol kamu, nah misalnya gitu kan. Maki-maki apa. Bisa nggak Tuhan senang sama saya? Enggak kan Bapak Ibu. Sama bisnisnya kalau umpamanya Anda OP, yes. Tapi setiap harinya, kembali rutinitas. Ya, Anda pikirkan, nanti aja lah tensinya. Tapi kalau ditanya, mau sukses nggak? Mau. Sukses Pak, pokoknya saya pasti tidak akan mengecewakan Bapak. Woi, kalau ada pembicara yang sudah keluar air mata. Minggu depannya datang, rajin banget OP dah. Tapi setiap hari tidak melakukan ini. Gimana menurut Anda? Berhasil nggak?
Atau sebaliknya, omset yang penting omset bos, yang penting omset tiap hari nih. Tapi nggak pernah konsultasi, tidak pernah ketemu, tidak pernah datang OP, tidak di komunitas. Kira-kira berhasil nggak? Waduh, jadi liar dia ya nggak? Bisa-bisa salah sesat, ajaran sesat. Kalau maunya saya nih, wah saya baik, bisa-bisa sesat juga. Harus dimik. Ini dua-duanya. Sistem, Bapak Ibu. Nah ini yang paling penting adalah hidup Anda hari-hari. Bagaimana Anda melakukan bisnis ini sehingga menjadi suatu kebiasaan. Bangun pagi, Anda mau ke kantor mungkin, Anda doa dulu, terus habis itu di kantor, oke, saya sudah siapkan nanti pulang kantor makan siang, ada ketemu teman lama, ya udah sekalian presentasi, udah Anda persiapkan. Bahkan saya sama grup dulu ini ditempel di meja kuliah, belajarnya dia, meja kerja. Satu hari ini mana aja yang belum kita lakukan. Ya bolak-balik sih bisa. Baca buku sambil di belakang gitu kan. Dengar CD sambil jalan di mobil. Bagi yang nggak punya mobil ya pakai Walkman. Ini yang penting Bapak Ibu. Untuk perkembangan bisnis yang sehat. Pentingnya tuh setiap hari. Ya, makin Anda disiplin, makin konsisten, terus diduplikasi oleh grup Anda, bisnis Anda pasti berkembang. Pasti, saya yakin. Pasti. Yang pertama, miliki dream book dan menambah terus daftar nama prospek. Ini yang penting Bapak Ibu. Anda mau seperti apa 5 tahun lagi? Ya 1 tahun ke depan, mau di peringkat mana? Ya reward mana yang Anda ambil dulu? Ya 10 tahun, seperti apa? Bisnis Anda. Penting ini Bapak Ibu. Terus prospek. Ada hukum 6 bulan. Teman-teman Anda yang nggak mau bergabung, Anda catat nggak? 3 bulan, 6 bulan lagi Anda datengin. Kondisinya lain. Saya presentasi, sekarang nggak mau ya sudah. Di follow up berapa kali, nggak juga mau. 3 bulan lagi datang, agak-agak mau karena dia mulai finansialnya apa? Belum datang 2 bulannya, 2 bulan lagi dia menyerahkan diri sama saya. Itu Bapak Ibu. Jadi daftar nama prospek terus ditambahkan. Ya saya waktu naik pesawat datang ke Semarang, makanya saya tahu gimbal, nasi ayam depan Paragon. Saya sebelah saya orang dari Semarang, namanya Bu Heni. Saya punya daftar nama paling tidak di Semarang ini gitu loh. Jadi menambah daftar nama gitu Bapak Ibu. Lakukan seperti kebiasaan aja. Baru duduk, dedek, ada orang baru, hai Bu. Paling tidak kebiasaan itu. Jangan duduk kita sudah merasa bintang 7, bintang 8 atau saya good lion. The Good Lion ini udahlah, lempeng aja. Ketemu siapa tahu dia bintang 8 selanjutnya. Ngobrol aja. Kalau nggak dapat nomor telepon nggak apa-apa. Tapi paling nggak Anda sudah kebiasaan insting begitu duduk aja, halo, gitu. Senyum. Gitu. Nah kalau belum bisa begitu, jadikan kebiasaan. Anda ngobrol aja sama semua orang. Pak saya pendiam. Nah justru istri saya juga pendiam, tapi sekarang ngoceh terus. Benar setiap ketemu bakmi apa segala macam diajak ngobrol bang. Berapa lama kerja apa? Wah enak ya. Dia ngobrol terus. Dulu nggak pernah duduk beli ini udah diam. Sekarang diajak ngobrol. Paling tidak belajar, berkomunikasi, ibadah, nambah-nambah teman juga. Jadi ini sudah jarang dilakukan. Sudah jarang. Ya kalau produk, tensinya hebat, produk-produk kita hebat, dikenal masyarakat, udah gampang, omset maka jalan terus omset. Oke. Tapi bagaimana dengan daftar nama baru, orang baru masuk di bisnis kita? In outnya itu ada. Jangan out saja in. Omset naik dari produk, tapi orang yang join nanti berkurang, ya lama-lama juga akan menurun bisnis kita. Jadi harus apa? Terus tambah daftar nama. Presentasi minimal 15 kali. Ya presentasi ini juga jadi suatu kebiasaan. Ya semua akhirnya timbul. Tadi itu Bapak Ibu ya. Dari daftar nama akan terjadi presentasi ini. Nah kalau Anda tidak menambah daftar nama, tidak prospek, gimana mau jadi presentasi? Akhirnya ya tadi itu. CD yang pernah saya dengar, Simatupang, siang malam tunggu panggilan itu. Wah kalau presentasi pasti jago. Semua orang saya yakin Anda pasti bisa presentasi. Masalahnya siapa yang mau dipresentasi? Tunggu downline akhirnya. Gimana? Begitu up baru up aja langsung. Oke, jam berapa? Ada yang mengerti upline yang agak jaim gitu. Set ditunggu. Waduh, sibuk ini. Wah, padahal nggak ngapa-ngapain juga gitu lah. Karena udah tahu jurusnya. Jadi Anda harus presentasi juga. Jangan menunggu hanya home meeting Anda perlu bantu grup. Tapi Anda sendiri punya nggak dari daftar nama teman-teman sendiri Bapak Ibu? Ya saya aja ya memang lebih dramatis, tidak sekeras dulu tanya Pak Erik. Itu hiburan kita anggap Bapak Ibu. Ya lagi presentasi kaki ke-10, ya memang masih kecil bintang 4. Masih kecil.
Tapi ingat kecil-kecil kalau kita jalan terus, ya dia akan jadi 888, diamond juga gitu loh Bapak Ibu. Kita aja masih presentasi. Nah Anda bintang 7, tunggu panggilan terus, wah repot nanti. Ini caranya. Konsumsi produk, 3 produk. Nah itu sudah jelas, bisa menjaga kesehatan Anda. Percaya deh Bapak Ibu ya, percaya. Saya kebetulan sudah berhenti merokok. Saya kejar kesehatan badan saya recovery sekarang. Minum produk terus Bapak Ibu. Dulu pun minum produk, kalah ternyata. Kalau kita makan sembarangan, rokok, seberapapun minum produk, orang bilang kan, Pak omset mungkot kan naik. Walaupun saya merokok, tapi kan mungkotnya kencang. Ingat Bapak Ibu, kalah cepat nanti. Harus lebih banyak lagi. Berapa banyaknya? 2 botol, kurang. Berapa? 5 botol sebulan. Makanya konsumsi 3 itu kita sudah pikirkan. Pembersih, penyeimbang, penguat. Itu konsep. Kalau 3 itu kurang lebih 500 PV lah. Bagaimana caranya biar punya 1000 PV? Why 1000? Karena kita sudah hitung. Pasti pas lah. Dari bintang 3, apalagi bintang 8. Ya enggak? Bintang 8 udah 1500 sudah otomatis. Bintang 7, 900 tambahin 100 PV aja, udah 1000. Nah bintang 3 yang kita pikirkan bisa. Karena untuk dirinya sendiri aja 3 produk, 500. Sisanya apa? Selling. Yang saya katakan tadi, Anda tidak perlu belajar selling. Anda cuma merekomendasikan karena Anda minum produk itu, mereka akan pakai. Yang tadi saya contohkan, anak saya tidak pernah saya ajarkan. Tapi karena dilihat ya sama teman-temannya, apa? Anak saya cuma ngomong, nih bagus kata mamaku. Bisa mencegah kanker septik apa-apa. Aku mau dong bilang sama mamanya, bagus ya? Oke, beli. Nitipnya berapa? Nggak tanggung-tanggung, 400.000 dari beberapa teman-temannya. Saya juga kaget. Chris kamu kok bisa jualan? Itu nggak perlu diajarin Pak, karena Anda pakai gitu loh. Contoh, saya selalu bawa teh. Ini dia. Ini 3 ini selalu saya duplikasi sama grup. Ini nggak perlu diajarin. Anda makan, minum, masa ketemunya orang TNC terus? Nggak kan? Ya kayak misalnya Pak Ade pasti ketemu pas makan siang sama manajer-manajer yang lain. Pas makan misalnya nasi ayam itu kan, jangan teh botol dipesan, air panas. Langsung seduh. Ditanya sama teman, presentasi. Ya kan? Bila perlu kasih, nih kamu minum ini bagus untuk kolesterol. Jadi saya makan sembarang pun nggak apa-apa karena ada ini. Gitu ya. Wah, aku takut kolesterol. Ya udah minum coba. Besok pesan 1 box, besok 100 box. Kan gitu. Gampang Bapak Ibu. Itu nggak perlu belajar. Makanya kalau budaya ini setiap hari Anda lakukan, omset udahlah. Omset akan berjalan dengan sendirinya. 1000 PV setiap bulan itu sudah pasti. Jadi kita sudah pikirkan seharusnya dari bintang 3 pun orang baru bergabung, kalau budaya ini kita lakukan, 1000 itu tidak masalah. Membaca buku positif minimal 15 menit setiap hari. Nah ini Bapak Ibu, ini jangan dihilang. Seperti saya katakan tadi, kalau bisnis Anda mau berkembang, Anda harus naik katup Anda. Nah, menaikkan katup dari apa? Lebih banyak dari buku-buku. Dari kaset CD NetP, ya buku banyak banget Bapak Ibu. Buku berpikir dan berjiwa besar, ya buku mencari kawan mempengaruhi orang lain, dan buku-buku yang lain. Sukses Principle banyak. Tanya upline Anda akan direkomendasi buku-buku yang bisa menaikkan katup, mengembangkan diri Anda. Ini setiap hari. 15 menit habis juga. Apalagi buku yang menarik yang direkomendasikan sama upline Anda. Wah baca. Habis itu taruh lagi, besok baca lagi. Terus mendengarkan minimal 1 CD NetP, One Vision setiap hari. Bapak Ibu, terus hadir di setiap pertemuan One Vision dan pertemuan yang direkomendasikan oleh upline crown Anda. Nah, pertemuan OP tidak bersyarat, VS tidak bersyarat. Ya, Anda hadir bersama undangan-undangan Anda Bapak Ibu, membangun momentum. Pertemuan challenge yang bersyarat Anda harus hadiri dan Anda harus tembuskan challenge-nya. Bila perlu challenge-nya Anda harus berada di 1 tingkat di atasnya. Ya, challenge itu. Nah, itu membuat Anda membangun satu momentum sehingga Anda tahu caranya bagaimana membangun bisnis ini. Dari momentum itulah terjadi duplikasi. Ya, kalau Anda membangun bisnis yang paling gampang duplikasi terjadi di mana? Di pertemuan. Online Anda melihat, semua akhirnya bisa belajar secara langsung kepada Anda. Terus yang ketujuh, yang terakhir menjadi good team player, edukasi konsultasi no crosslining yang tadi saya jelaskan. Betul-betul ini jadikan suatu kebiasaan. Nah kalau suatu kebiasaan kan ngomongnya aja, kayaknya kalau bernapas aja udah ini keluar gitu loh Bapak Ibu. Itu namanya kebiasaan. Noleh dikit, waduh ini prospek, calon prospek. Gimana? Deketin. Agak jauh, deketin. Makanya ada istilah 3M. 1 menit 1 meter 1 miliar kan dulu gitu. Ya itu memang terus. Ya enggak? Saya masih ingat itu semua Bapak. Itu pelajaran justru yang membuat saya berhasil kok. Kata upline up,
jaraknya bukan 1 meter. Makanya kalau enggak 1 meter, kamu yang dekat, biar 1 meter gitu loh. Udah jauh-jauh akhirnya orang bilang, nih ngapain orang dekat-dekat gitu kan. Maka kalau Anda enggak berani prospek, sesama jenis Anda dulu. Ya istri saya terus wanti-wanti, kamu tuh memang jago prospek, tapi prospek cowok ya. Iya. Masih banyak cowok, betul nggak? Makanya saya nggak punya frontline cewek, cowok terus gitu ya. Kalau yang risih ya cewek-cewek gitu. Karena saya dilihat kalau ketemu orang tuh pasti ngobrol. Dia bilang, kamu harus pilih-pilih. Pilih-pilih apa? Nanti kalau mau ngobrol yang cowok aja. Loh yang cewek gimana? Ya udah nanti saya. Kamu ngomong nanti kenali sama saya gitu. Jadi ada solusi. Ya, jadikan suatu kebiasaan Bapak Ibu sehingga Anda tahu caranya menjalankan bisnis betul-betul. Nah, kalau Anda biasa seperti ini, downline Anda konsultasi itu enak. Keluar tuh mengalir, teng. Dasar. Sehingga mereka punya pengetahuan. Ditambah lagi nanti dari kurikulum dari One Vision. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikejar, bagaimana goalnya. Itu yang membuat mudah bisnis Anda berkembang. Oke Bapak Ibu? Saya sedikit kasih Anda caranya edifikasi, caranya promosi bagaimana. Yang pertama adalah Anda tahu bahkan mengalami apa yang Anda promosikan, itu penting. Kalau tahu aja oke lah. Misalnya Anda tahu Tiansi belum pernah datang ke pabriknya, Anda lihat gambar, film, Anda tahu cukup. Oke, Anda ceritakan bisnis bagus, luar biasa apa. Apalagi kalau Anda datang menghadiri ke kantornya di Cina sana, wah harusnya Anda promosi Tiansi itu. Orang itu klik, 10 menit pasti langsung klik. Itu yang harusnya. Karena apa prinsipnya Anda? Harus betul-betul berani. Semua tentang dia, jangan tentang Anda. Wah saya Tiansi ini begini Pak, saya dapat mobil Pak, hidup saya berubah Pak, bla bla bla. Kita terus, bukan. Kalau Anda ikut ini Pak, Anda akan jadi profesional. Anda di kantor Anda, waduh, Anda akan bisa menjadi pembicara yang baik Pak. Yuk Bapak hadir. Ya misalnya Anda mempromosikan apa? Tentang dia. Sehingga gitu ya, gitu. Wah, sampai hari ini, detik ini saya go klien, nggak ada yang nuntut. Pak, ganti dong tiket saya. Nggak ada. Yang ada, keluar air mata. Betul Pak, saya kurang memperdulikan keluarga saya Pak. Saya bergabung dah di bisnis ini. Yang ada begitu. Ya nggak? Anda harus segenap jiwa raga Anda mempromosikan apapun. Ya ini prinsipnya. Antusias itu harus. Urgent, mendesak. Pak, kalau Anda nggak datang VS ini, Pak Iwan belum tentu datang ke Semarang lagi. 5 tahun mungkin belum tentu. Anda harus datang hari ini. Jangan bilang nih ada tiket 2 bulan sih ada lagi VS. Wah, ya kalau gitu saya 2 bulan lagi dah. Urgent Pak, pokoknya hari ini. Nggak ada waktu lain. Kalau dalam hati Anda besok Anda meninggal lagi. Nah kan gitu kan. Kalau Anda omongin, tersinggung dia nanti. Pak, kalau mamanya kita kan nggak tahu ditentukan. Tuhan yang menentukan waktu kita Pak. Jangan begitu ngomongnya urgent. Mentang-mentang tentang dia, nanti Bapak nggak ketemu saya. Ya siapa tahu Bapak besok dipanggil Tuhan. Wah kan repot ya. Ya ini prinsipnya Bapak Ibu. Saya bagi kepada Anda karena saya lakukan ini. Kalau promosi sesuatu tuh gila-gilaan. Anda pernah ya lihat iklan di TV? Wah kalau mie itu ya. Wah kenyataannya gitu-gitu banget ya nggak? Tapi kita ngiler, waduh pengen kayaknya tuh ya ayamku kan gitu kan? Ya Anda kan nggak bohong, betul nggak? Mereka nggak bisa ketemu saya dalam waktu dekat kan nggak, betul nggak? Anda nggak bohong, tapi Anda keluarkan semua urgent, harus pokoknya kamu datang. Saya dulu sering teman-teman yang kantor, aduh hari Minggu gua ada lembur sih, kamu minggu depan masih bisa lembur. Ini betul-betul harus kamu hadir. Bila perlu, kalau umpamanya kamu hari ini nggak lembur, kamu dipecat nggak di kantor? Nggak. Ya kalau gitu udah datang aja. Saya bilang gitu. Kalau nggak dipecat, anggap aja bolos. Tapi kalau dia bilang, wah kalau gua nggak datang dipecat, ya sudah lu nggak usah datang lah kan gitu kan. Tapi kalau dia bilang nggak apa-apa, udah bolos dulu sehari demi vision seminar. Saya sering, makanya kalau promosi, waduh nggak bisa berkelit sama saya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, duplikasi ini akan terjadi kalau Anda sudah tahu caranya. Duplikasi ini penting. Akhirnya hal positif. Apapun ya Anda berkembang, kebiasaan Anda semua Anda akan diduplikasi oleh grup Anda. Sehingga Anda membangun bisnis ini sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan parameternya, ukurannya. Nah parameternya apa? Nah ini, ya Anda bisa pelajari sendiri, Anda bisa lihat di parameter bisnis One Vision. Ya Anda harus jadi CP hari ini, ya semua CP berarti punya omset udah pasti. Anda cek di TMIS sudah jelas 1000 PV. Karena sudah berlangganan Netbi, CP. Nah kalau umpamanya 3000 PV lebih, Anda disebut Core Producer Plus, CPP. Ya, sehingga terduplikasi di 3 jalur yang sama, Anda disebut royal. Nah ini semua sudah ada. Inilah parameternya Bapak Ibu. Ketika Anda punya satu kebiasaan, ini akan mudah sekali. Kalau Anda tidak punya kebiasaan, Anda akan sulit ini.
Ya Anda kan maksa-maksa. Kalau Anda menjadi suatu kebiasaan, aduh ringan banget Bapak Ibu. Inilah yang dimaksud. Kebiasaannya dulu dibangun, baru Anda ikuti parameternya. Inilah parameter-parameternya. Terduplikasi, Anda jadi crown. Nah, ambasador tinggal di bawahnya itu crown. Crown mulai melebar, ambasador, majesty itu duplikasi aja Bapak Ibu. Kalau umpamanya dari core producer plus sampai royal itu duplikasi. Terjadi duplikasi, begitu sampai crown, ambasador, Anda melebar. Anda sudah tahu cara yang membangun tadi kaki royal, kaki crown, Anda bangun kaki-kaki itu di kaki ke-4, kaki ke-5, kaki ke-6, kaki ke-7 sampai kaki ke-10. Nah, duplikasi itu penting. Jadi itulah caranya. Kalau Anda tahu caranya ini Bapak Ibu, Anda tidak akan berhenti. Karena hukumnya Anda sudah tahu, bisnis tidak akan gagal, teknisnya bagaimana mengembangkan Anda sudah paham, sehingga ya kita berjumpa di mana? Di panggung reward. Berikutnya Anda yang jadi pembicara. Kenapa plat nomor saya get up? Karena ingat, asal Anda gagal, Anda bangkit satu kali lagi, bangkit satu kali lagi. Karena hukum atau karakter bisnis tidak gagal, asal Anda bangkit aja Anda pasti berhasil. Oke? Nah, ini terakhir, Anda yang mana? Tentu begitu ketemu saya, tidak ada yang menjadi quitter, yang mengatakan tadi itu satu Semarang kayaknya sudah nggak ada yang bergabung di bisnis ini, gitu ya? Atau, aduh Pak, saya sudah 2 tahun jadi bintang 6 terus, bosen, campers, Anda camping di sana, udah nggak ada. Yang ada adalah Anda mulai ngejar goal Anda, karena Anda mulai punya kebiasaan berhasil, kebiasaan sukses, sehingga Anda disebut seorang climber. Memang susah Bapak Ibu, tetapi tidak ada yang mustahil. Anda